Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd, kita lanjutkan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Insyaallah taala sudah mau selesai dalam waktu yang sangat dekat ini insyaallah, tinggal satu lembar lebih sedikit. Kata beliau halaman 361. Ma lam yakun muttasifan bi wasfi yufidu illatan fa khudh bil wasfi. Ayo, selama lafaz tersebut tidak tersifati dengan suatu sifat yang memberikan faedah sebab, paham ya? Maka ambillah dengan sifat yang ada. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kan sudah kita lewati. Kemarin apa kaidahnya? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadikan patokan itu lafaz yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Nah, sekarang kalau enggak ada sebabnya, enggak disifati dengan sifat tertentu, bagaimana? Misalkan seperti itu, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah, ya'ni idza kana al-umumu warada 'ala sababin muttasifin bi sifatin fa innana nu'ammimuhu fi itari hadhihi sifah, masyaallah. Maksudnya, apabila keumuman tersebut datang di atas sebab yang tersifati dengan sifat tertentu, maka kita wajib nu'ammimuhu, wajib membawa kepada mana umum fi itari hadis sifah, untuk mengikutkan apa sifat tersebut. Paham belum? Nah, jadi ini nanti lafaz yang umum datang atas sebab yang tertentu. Apa itu? Laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Ini umum atau enggak lafadznya? Umum. Laisa minal birri, umum. Cuman keumuman ini dibawa kepada mana khusus. Khususnya apa? Khusus orang yang tidak mampu puasa, dia nekat puasa, itu enggak bagus. Lah terus kalau orangnya mampu puasa, kemudian dia berpuasa, bagus enggak kira-kira? Bagus, itu loh. Paham belum? Orangnya mampu, badannya kuat, kekar, puasa pun enggak pengaruh dia tetap puasa, safar lagi. Bagus enggak? Bagus. Tapi kalau dia walaupun badannya besar, Masya Allah besar badannya ya, nah kemudian kelihatannya kekar, tapi kalau puasa enggak kuat untuk safar. Kok dia nekat puasa? Enggak bagus. Paham belum? Seperti itu. Jadi dikondisikan keadaannya. Misal dari contohnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fara'a rajulan qad dulila alaihi. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar melihat ada salah seorang yang telah dinaungi. Dinaungi itu dikerumuni banyak orang. Kenapa? Faqala ma hadza? Apa ini? Qalu shaim. Ini orang puasa ya Rasulullah. Qala laisa minal birri asyam fi safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar, karena enggak mampu, saya pingsan, bayangkan itu. Itu enggak bagus. Kalau enggak mampu enggak usah puasa. Kalau mampu bagaimana? Bagus. Paham? Karena apa? Karena akhdul azimah aula min akhdi ar-rukhsah. Mengambil hukum asal suatu kewajiban walaupun berat itu lebih afdal daripada mengambil keringanan. Ketika safar dikasih keringanan untuk enggak puasa, tapi dia kuat ya untuk puasa. Bagus enggak berarti? Bagus. Wa hadza 'amun warada 'ala sababin khas. Ini umum lafadznya tapi datang berdasarkan sebab yang khusus. Sebabnya kenapa kok enggak bagus? Sebabnya kenapa enggak baik puasa tersebut di waktu safar? Sebabnya karena orang yang enggak kuat. Itu enggak bagus. Kalau orangnya kuat, enggak pengaruh, bagus enggak puasa? Kalau orangnya kuat, enggak pengaruh sama sekali, safar pun tetap kuat, bagus enggak puasa? Bagus. Fa hal ibrah bil umum. Sekarang yang jadikan patokan itu keumumannya atau apanya? Naqul, na'am. Na'am, al ibrah bil umum. Yang jadikan patokan barometer ukurannya adalah keumuman. Wa laysal hukmu khasan bi hadzal rajul. Dan hukumnya tidak khusus pada laki-laki saja. Alladzi dullila alaih, laki-laki yang telah dikerumuni, yang telah dinaungi tadi. Ballahu walil amsalih, bahkan umum untuk dia dan untuk yang semisalnya. Semisal siapa? Semisal orang yang lemah. Sampai sekarang ini pun masuk juga. Kalau ada orang yang lemah, enggak kuat puasa, kalau dia puasa, bagus enggak puasanya? Enggak bagus ketika safar tersebut. Walaupun awal mula khusus pada orang tersebut, tapi ternyata umum untuk siapapun yang semisal orang tersebut. Faham maksudnya? Naam. Kata beliau, walakin jaa hadzal sabab muttasifan bi wasfin yadullu ala illatin nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an siyam fis safar. Akan tapi sebab tersebut datang, nah muttasifan dalam keadaan mensifati, dalam keadaan apa? Muttasifan disifati dengan sifat yang menunjukkan sebab illah.
Sebab larangan Rasulullah SAW an-siyam safar. Larangan apa? Puasa di waktu safar. Wa apa? Wa al-masyaqqah itu. Titik beratnya di situ intinya. Masyaqqah berat. Orang mau puasa ketika safar kok berat, oh dia nekat puasa, enggak bagus. Paham belum? Lah terus bagaimana yang bagus? Kalau di situ mengambil rukhsah, mengambil keringanan, berarti enggak puasa. Paham belum? Kan boleh walaupun puasa Ramadan, antum ketika safar puasa Ramadan, boleh enggak puasa? Boleh. Ya enggak? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit atau safar, boleh dia enggak puasa Ramadan menggantikan di hari-hari yang lain. Itu namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Naam. La likulli sha'imin fis safar. Bukan setiap orang, semua orang yang puasa di waktu safar. Bukan itu maknanya. Paham ya? Semua orang yang puasa di waktu safar itu pun tidak semuanya enggak baik. Kalau dia kuat baik gitu loh. Yang enggak baik adalah orang yang enggak kuat, nekat gitu loh. Berpuasa di waktu safar. Mafhum soal ini? Irsyad? Mafhum? Ayo na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa fayakunul makna, maka maknanya adalah laisa minal birri as-siyam fis safar idza adda ila hadhil hal. Ini penting. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar apabila menghantarkan kepada keadaan ini, yaitu apa? Sampai pingsan. Sampai pingsan, kemudian stres, atau yang semisalnya, itu malah bukan kebaikan. Amma idza kana la yu'athir alaihi. Adapun kalau puasanya itu enggak pengaruh sama sekali, fa inna naqul, maka kita katakan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau puasa, puasalah. Jika kamu mau buka, bukalah. Paham ya? Naam. Was-shaum ma'a adam masyaqqah afdal. Ini. Dan puasa dalam kondisi tidak ada rasa masyaqqah, keberatan, itu afdal. Paham belum? Jadi kalau dia mampu, enggak berat, enggak pengaruh wala syai', kok puasa afdal. Tapi kalau dia enggak mampu, merasa lemah, kok dia nekat puasa, bagus enggak? Enggak bagus. Wa yadullu lidzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu bis-safar. Yang menunjukkan dalil tersebut adalah apa? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah puasa di waktu safar. Walau lam yakun min birril nam. Lama shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lama shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau seandainya enggak boleh sama sekali, kalau seandainya bukan termasuk kebaikan, niscaya Rasulullah enggak akan puasa. Nabi ingat, Rasulullah waktu itu ketika safar puasa itu beliau mampu dan kuat. Yang dilarang di sini, yang bukan dikatakan kebaikan adalah orang yang enggak mampu puasa, dia nekat puasa, merasa keberatan kalau dia ketika safar malah nekat puasa, itu enggak bagus. Masyaallah. Daripada pingsan mending enggak usah puasa itu loh ya. Nah, barakallahu fiik. Karena kondisinya apalagi zaman sekarang ini. Sudah tahu kondisinya seperti ini, dia nekat puasa, ternyata di bandara pingsan, dibilang corona. Allah musta'an. Enggak ada lagi orang yang mengurus nih. Wah, ini hati-hati ini corona, Covid-19 ini. Udah, di situ aja dia. Nah, maka kadang tim khusus yang mengevakuasi. Jangan seperti itu. Kalau enggak mampu, enggak kuat, jangan puasa. Paham ya? Tapi kalau dia kuat, enggak ada pengaruh wala syai', silakan tafadhal puasa. Wa kadzalika as-sahabah radhiyallahu anhum kanu yusafiruna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faminhum sha'im wa minhum muftir. Seperti itu pula dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dahulu safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang puasa, di antara mereka ada yang berbuka. Ada yang berpuasa, ada yang berbuka. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kaidah yang kita bawa sehari ini, yang kita sampaikan pada pertemuan pagi ini, apa kaidahnya? Amun makhsus namanya. Amun makhsus, umum tapi dikhususkan. Umum bagaimana? Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Umum enggak itu? Umum. Tapi dikhususkan orang yang kuat. Dikhususkan untuk orang yang enggak kuat, orang yang merasa keberatan. Adapun orang yang kuat, tidak ada keberatan, enggak ada pengaruh wala syai'. Kok kemudian dia puasa di waktu safar, bagus enggak? Bagus enggak? Dia enggak ada keberatan, kemudian kuat. Ketika safar tersebut dia puasa, bagus enggak? Bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.